Hari ini bersama teman lama gua, seorang dokter spesialis mata, Ferdi Rifa Hamzah. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih sudah diundang, Radit. Langsung Diundang lagi. Diundang lagi. Toy Story banget tuh. Wah, Toy Story banget ya. topinya. Padahal udah tua ya. Tapi masih pakai Toy Story ya. Karena gue tahu lo kan suka Disney, suka Pixar. Suka Pixar, Suka anime. Suka anime juga. Semualah pokoknya. Berarti kemarin pas si Anissa Aziza lagi cruise sama tokoh-tokoh Pixar itu, lo ini dong. Wah, gue lihat kan. Kan gue juga follow istri lo ya. Oke. Terus gue lihat, wah, gue tanggal 18 nih baru berangkat. Udah punya tiket ya? Udah, gue beli dari 2024. 2 tahun yang lalu? Iya, dari 2024. Jadi si cruise itu udah jualan dari 2 tahun lalu? Udah. Jadi karena gue kan sibuk nih, jadi gue ini feeling kayaknya nih pas Lebaran nih gak akan bakalan ada Rame atau? macem-macem nih, karena gue kuliah lagi nih sekarang gitu. Oh iya, lo lagi S3 ya? Gue lagi S3 lagi. Di Jogja kalau nggak salah nggak? Iya, Oh, iya. UGM. Wah, gila. Itu jadi kayaknya ini nggak bisa sembarangan liburan gitu. Jadi kalau Lebaran tuh udah pasti libur nih gitu. Ya udah dari 2024 pas lagi ada pameran, udah Lebaran 2026 aja kita berangkat gitu. Oke, jadi udah dijadwalin. Iya. Hari pertama Lebaran kah atau? Lebaran kan sekarang belum jelas nih 20, 21 ya. Iya, tapi artinya ini tayangnya kan sebelum Lebaran ya? Iya, pokoknya tayangnya sesudah Lebaran, tapi kita syutingnya tanggal sebelum. 19 baru ininya. Oke, artinya lu sempat ke Medan dulu kah, kan kampung lu? Oh enggak, jadi langsung cabut aja ya? Oke. Untuk tahun ini kayaknya. Iya. Enggak. Gue Mudik dulu. 2 tahun sekali kayak gitu. Oh iya. 2 tahun sekali Lu kemana? pas lagi libur Lebaran gue keluar negeri. Tahun ini di Jakarta. Iya. Gue sebel juga sih sebenarnya ya. Jadi tiap gue pulang Lebaran nih, Iya. keluarga pada pergi semua. Oh, ini ke Thailand, ini ke loh, gue ngapain pulang nih? Gue bilang, oke, 2026 nih gantian nih gue bilang. Apa ekspektasi lo sama ini, sama Disney Cruise-nya nanti? Bakal seru gitu? Wah, gue sama anak-anak gue kan seneng tuh ya, begitu ya. Bini gue sih ngikut-ngikut aja gitu. Oke. Jadi, Padahal istri yang suka biasanya ya? Nah, Iya kan biasanya. Ini gue kalau ke toko mainan, yang ngajak gue keluar anak gue, Pak, udahan yuk. Sama lagi. Jadi, sama lagi. iya, sama ya. Terus. Jadi ya udah gue ya ekspektasi gue ya menyenangkan ya. Gue belum pernah naik kapal cruise sama sekali. Sama sekali belum pernah gue gitu. Sama anak-anak pengen kasih experience baru lah gitu. Itu keren banget sih. Si Anissa cerita ada jacuzzinya di lepas gitu di luar. Yang enaknya makanan gratis, Dit. Iya, free flow, Iya, semua jadi makanan semuanya free gratis flow. Ih, lo pasti ini banget sih. Gak mau pulang ya. Gak mau 4 pulang hari gue sih. ambil. Nah, kita kenal udah lama banget ya. Kayak belasan tahun lalu kayaknya ya. Udah belasan tahun lalu. Dan kemarin gue ngeliat Instagram lo. Ulang tahun yang ke-50. 50 years old, man. Iya, 50 tahun Oh gue. my Ya God. ampun. Ya, beginilah. Gimana rasanya? Rasanya ya. What happened itu? Ya gini, ini kacamata nih pasti plusnya akan semakin bertambah ya. Gue terakhir ke JC, Nah, iya. tempat lo praktek 1,5 gue. Iya kan? Plus. Iya karena plus itu akan nambah sesuai usia gitu. Jadi waktu lu undang gue podcast berapa tahun lalu itulah podcastnya, ya. itu juga kan gue nggak pakai kacamata tuh. Ya ini sekarang gue udah pakai kacamata nih. Ini ya. plus? Ya jadi atasnya kan karena gue udah lasik tahun 2 tahun 30 tahun. Waktu umur 30 tahun gue lasik. Ya kan? Nah itu jauhnya gue bagus. Ini sekarang juga gue bagus nih jauhnya. Ini kalau buka kacamata. Dit, mana Dit? Masa? Enggak. Kaget gue. Kaget gue. Itu kacamata plus bukannya Plusnya di bawah. atasnya kosong? Atasnya kosong. Gitu. Jadi banyak yang bilang kan dokter Rival lasik tapi kok pakai kacamata katanya begitu. Oh, padahal itu buat atasnya plus. kosong, bawahnya untuk baca HP. Oh, jadi di bawah itu burem? Iya, bukan. Ini bawahnya ini untuk baca. Iya, tapi artinya kalau ngelihat jauh burem. Jauh jelas, enggak, bawahnya. bacanya. Bawah sini agak blurry gitu dong? Enggak sih, bacanya enggak. pas bacanya aja. Karena kan kalau plus itu kan lensa mata kita tuh makin keras. Oh, ini berapa plusnya? Karena gue 50 jadi plus 2. Plus 2? Iya. Pinjam dong, pinjam. Lu juga plus. Gue 1,5. Lu berapa usia? 42. 42. Biasanya 42 tuh 125 loh. 125. Gue 1,5. Iya. Oke, gini oke. Tapi bawahnya agak cembung ya. Iya. Kalau gue gini tuh agak Iya, giut karena gitu. belum saatnya lo. Oh, karena ini 2 anyway. Oh, wow. Wow. Wow, menarik. Sedih loh gue soal plus ini. Kenapa?
Kayak kan kata lo bilang si lensa mata udah kaku kan. Iya. Artinya one part of our body udah give up gitu. Tapi jangan takut. Di Amerika sekarang lagi heboh tuh. Udah FDA approve satu obat yang bisa membuat kita bisa membaca dekat tanpa kacamata. Tanpa operasi. Tetes. Ditetes 10 jam bisa. Oh wow. Ya. Tapi belum ada di Indonesia. Tapi itu udah FDA approve kan? Berarti udah dijual bebas dong? Di Amerika udah namanya Viz. Jadi dia membuat pupil kita agak lebih kecil. Oke. Ya. 50 tahun plus udah 2. Ya. Apalagi? Kan lo suka nge-gym. Capek gak capek? Gue tuh kalau nge-gym ya, gue memang hobi olahraga. Jam 6 pagi gue selalu nge-gym. Karena deket rumah gue gymnya gitu. Jam 6, jam 7 selesai, terus mandi, terus langsung kerja. Begitu, itu nge-gym. Tapi gak ada perubahan? DOMS-nya lebih lama? Enggak sih ya, karena udah dari umur 20 gue udah nge-gym, jadi ya udah. Gitu. Tapi tetap gendut sih. Orang hobi makan. Berarti everything else oke? Iya, ada satu yang bikin gue, ya ampun, ini gue waktu kecil, gue suka ngetawain bokap nyokap gue kalau lagi nonton TV ketiduran. Itu sekarang ya? Sekarang gue. Ini nonton? Lagi nonton, terus tiba-tiba ketiduran, diketawain anak gue. Ya ampun, kenapa tidur katanya. Tidur di meja makan? Tidur meja makan. Bokap gue gitu. Kayak gini. Gitu. Oh gitu, pura-pura berpikir ya, ternyata tidur. Belum. Baru TV, nonton udah kayak, ya ampun, gue bilang gitu. Merasa lebih wise nggak? Gimana ya, gue tuh ngerasa ingin ketenangan. Gitu, jadi gue nggak suka ribut gitu. Mungkin dari situ ya. Itu penuaan itu, bertambah umur itu membuat lo lebih tidak suka keributan. Iya. Berarti lo buka Instagram sama Twitter. Twitter masih nggak? Enggak lagi. Twitter semua ribut, segala dokter ribut, masyarakat ribut. Gue tuh dari tahun 2024 udah off karena gue ngerasa gue perlu ketenangan bener. Gue nggak suka ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya lo lagi jalan-jalan sama keluarga, terus tiba-tiba tweet lu membuat kehebohan gitu. Tweet lu? Misalnya, tweet gue lah misalnya membuat kehebohan. Terus jadi nggak ada quality time sama keluarga gitu. Karena mikirin itu melulu, aduh males banget. Enggak lah, ngapain? Berarti drama-drama sosmed lu udah ngikutin ya? Kadang kan dokter suka ada yang yang itulah, yang inilah. Gue thread aja nggak punya. Thread juga nggak punya? Nggak, gue Instagram doang. Sama gue suka Red Note Xiaohongshu. TikToknya orang Cina. Ya Allah. Itu enak banget dit kalau apa isi TikTok orang Cina? Ya apa ya, kayak alat-alat baru, teknologi canggih. Oh wow. Terus ada ya animasi. Terus kan gue kan hobi mainan nih. Jadi suka ini mainan, ntar gue kasih lihat dulu deh. Itu membuat lo pengen ke China nggak? Iya banget. Iya kan? Iya banget. Sempat ke sana? Belum kesampaian gue ke sana. Cuma ya itu dibilang orang kalau misalnya di sana itu toiletnya bla 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 ya. Ya gue dulu pas main ke sana gitu sih. Iya, memang ya. Iya, selalu pas gue masuk WC selalu ada bekas kencing sama orang lain gitu. Tapi pas gue nanya ke teman gue, memang kayak gitu. Memang kayak gitu ya. Jadi kalau di sana kayak, ya kan lu mau pakai berarti lu dong gitu. Oh gitu. Ya artinya, maksud gue sama kayak orang ngelihat kita makan pakai tangan juga kali ya. Kayak ngelihatnya kok jorok gitu. Padahal buat mereka ya emang culture-nya gitu. Iya ya. Jadi ya udahlah. Ada toilet yang katanya bisa ngelihat urinnya dari. Oh itu si Mbak Windy tuh. Iya benar tuh. Ya gue masih ingin memberanikan diri lah. Iya. Karena gue lo agak ini ya worry ya. Makanya gue senang Jepang gitu ya. Jepang gak pernah seru, begitu, selalu bersih gitu. Oke, dengan bertambahnya usia, apakah itu juga ya? Karena gue kenal lo udah lama banget ya. Iya. Apakah itu juga yang membuat lo jadi semakin seneng sama anime, sama itu? Karena ada nostalgia yang dibangun kah? Gue itu memang dari kecil nontonnya anime, ya kan? Dari zaman Voltus, Go Shogun, Go Sigma, itu kan semuanya kan anime waktu gue kecil gitu ya. Nah, kayaknya gue nggak ke situ sih, Dit. Ya memang hobi aja. Memang gitu. suka. Memang suka. Oke. Kalau mainan kan orang bilang, gue kan koleksi mainan juga ya. Toy Story, kolektor ya. One Piece. Gue ngeliat rak lo bagus banget. Oke.
Iya, itu jadi ya gue dari kecil memang hobi mainan. Gitu. Jadi kadang-kadang kan orang bilang kan mainan ini dibeli pas lu waktu kecil pasti pengen punya mainan gitu. Jadi balas begitu lu dendam. udah ada dananya nih, lu beli mainan deh banyak-banyak gitu. Enggak juga. Ini Enggak. Gue dari kecil memang hobi mainan, tanya temen gue. Suka Semua. dari dulu sampai sekarang suka. Iya. Nah, gue kan suka anime juga. Gue suka nonton apa segala macam. Tapi kalau punya mainan gue nggak ngerti. Oh, lu nggak ngerti. Maksud gue kayak, lu beli diapain? Mainan diapain? Gue itu seneng gitu ya. Kalau misalnya gue melihat koleksi gue, dari mulai gue yang marah-marah, mungkin emosi gue lagi naik gitu ya. Itu tuh kayak endorfin gitu. Jadi kayak, aduh, seneng lagi. lucu juga ya gitu ya. Kadang-kadang kepikiran gitu. Kalau kita kan nulis nih Dit, ya kita suka nulis kan. Karakter-karakter kan kita tulis tuh. Ya. Itu kalau ngelihat karakter itu, iya ya, dia ini begini. Wah ini dia begini. Jadi ya, ide itu muncul. Berarti lo sekarang mengkompartementalisasi hidup lo. Jadi kayak pagi sampai sore lo praktek sebagai dokter. Which is itu mode dokter dong? Iya. Mode dokter. Dokter banget lah. Dokter banget gue ya, benar. Begitu selesai nih kayak gini nih. Iya. Santai-santai aja gitu. Santai-santai aja. Berarti lo misahin itu, dua kehidupan itu. Yes. Gue ya itu ada momennya gue harus jadi dokter yang benar-benar harus serius, benar-benar harus teliti. Iya. Karena mata tuh kecil banget. Betul. Operasi gue pakai mikroskop ya. Dikit aja tangan gue salah, rusak mata pasien, bahaya sekali. Oke. Jadi ya udah, gue benar-benar. Gue tuh pengen bisa kayak gitu sih. Artinya misahin antara hidup pribadi sama pekerjaan itu ada batas yang jelas. Mungkin karena kehidupan gue ya begini gitu, jadi gue masih nggak bisa bedain tuh kapan gue bisa punya waktu buat hobi. Kayak misalnya hobi gue kan suka nontonin stand up comedy, tapi buat gue tuh mode di mana gue belajar juga. Jadi gue tuh bingung banget. Sementara kalau lo kan mata sama Toy Story kan beda banget kan. Beda banget gitu. Kayaknya makanya kualitas hidup makin bagus kali ya. Mungkin ya. Kalau bisa dipisah gitu ya. Gue sih suka ya kalau dipisah begitu. Jadi ya gue kan memang suka sesuatu yang apa ya, nyeni gitu ya. Terus gue juga suka bikin komik dan lain-lain gitu. Betul. Nah jadi gue ya nyari-nyari idenya itu setelah gue selesai kerjaan semua. Dan gue nggak bisa tidur terlalu malam. Nggak terlalu cepat gue. Otak gue tuh malah aktifnya itu di jam 9 ke atas gitu. Oh wow. Ya saat anak-anak gue udah tidur gitu ya, nah baru nah itu apa? Apa? Nulis? Kadang-kadang nulis. Baca. Ya gue kan juga lagi S3 nih, jadi juga lagi ngurusin gue punya inilah disertasi. Ya proposal dan lain-lain. Gue udah semester 4 sekarang di UGM. Terus abis itu gue hobi game. Main game juga? Masih. Apa? Lagi main apa? Planet of Lana 2 gue. Planet of? Lana sama kemarin tuh gue namatin Reanimal. Yang serem itu loh. Nggak tahu lagi. Yang kayak Little Nightmares. Oke. Yang buat Little Nightmares. Itu gila, serem banget. Seru. Yang orang dikejar-kejar itu ya? Iya. Yang gini cek-cek. Tapi nggak 2 dimensi, yang nggak 2D, yang 3D, yang ya gitu. Oh wow. Nah itu terus banyak banget gue lagi bikin komik Begu Ganjang. Iya, gue tahu. Ya, itu gue masukin ke webtoon gitu. Oke. Nah, sebelum kita ke situ, gue pengen nanya, kan gue kedatangan lo ya. Kita ngomongin mata dikit ya. Siap. Waktu gue lagi sering main padel, lo suka DM-in gue. Pakai kacamata ini gitu. Emang banyak. Akhirnya gue beli. Gara-gara lu gue beli. Ampun padel. Gara-gara lu gue beli. Alhamdulillah. Ada kacamatanya. Terima kasih. Nah, emang kenapa? Mengurangi kerjaan gue. Banyak yang datang. Bayangin ya, masa gue lebih sering dapat pasien yang matanya terkena bola padel dibanding bintitan. Bayangin, ya betapa seringnya gitu ya. Dan bukan cuma merah. Kalau merah ya diobatin mungkin ya pakai tetes mata, antibiotik dan lain-lain udah. Ini yang retinanya robek harus dioperasi besar, ada yang sampai katarak traumatik, terus abis itu ada yang korneanya luka, macam-macam. Banyak. Itu karena bola langsung kena teman-teman gue mata. juga banyak yang dapat. Aduh, dapat bola padel lagi nih gitu. Bolanya. Oh wow. Kan mentul-mentul ya. Almarhum ini guru matematika pernah main badminton. Temennya nge-smash. Tepat di sering. Depan muka dia kena matanya, pecah matanya. Iya. Akhirnya pakai mata palsu. Ya kan? Berarti emang bahaya banget ya? Ya pada dasarnya semua
olahraga yang bola itu ya pasti berbahaya ya. Cuma ya ini intensitasnya lagi naik-naiknya ini si bola padel ini kan banyak yang main dan mungkin dia bukan atlet cuma karena FOMO main nggak bisa ngelihat bola di mana. Dia biasanya dari pantulan bola pas mantul gitu dia ngadep ke belakang gini, wah gitu kena biasanya. Oh yang kaca ya? Kena dari pantulan kaca itu ya kan mental dari kaca kena gitu kena ke matanya. Apa kasus yang paling parah? Bola padel yang lo gara-gara padel Kalau dari yang lo pegang. Kalau yang gue pegang ya saraf mata lepas, retinal Saraf detachment. mata. Retinal detachment. Retinanya copot. Yes. Kena bola sampai copot. Lepas, iya Gila. lepas. Ya, retina itu paling penting tuh ya itulah ya. Dan kalau udah kerusakan permanen. Nah, tapi jujur kalau begitu retina copot, lo bisa tempel lagi kan? Operasi besar Operasi pastinya. besar. Buat ditempel lagi. Iya. Tapi pasti nggak 100% dong. Penglihatannya. Iya. Nggak bisa. Kayak katarak. Kalau katarak kan dioperasi, ditanam lensa udah Jernih. ya udah bisa lah jernih gitu ya. Tapi kalau retina hanya Tuhan yang bisa buat. Manusia belum bisa buat retina buatan begitu. Belum bisa seluruh dunia. Kalau angkat beban retina copot, Gue ya ada jurnal yang mengatakan seperti itu. Cuma ada juga yang enggak gitu, enggak terbukti gitu ya. Sama dengan wanita hamil minus tinggi harus mengedan, katanya kalau mengedan bisa copot saraf itu enggak. Oh, Enggak. berarti aman lah ya. Ya cuma harus dicek retinanya. Orang-orang minus di atas -3 misalnya ya, itu harus dicek retinanya memang. Oke. Bisa nggak kalau kita menua tanpa problem retina sama sekali sampai 70-80 tahun? Bisa dong. Oh bisa? Bisa. Oh, bisa. gue pikir kayak plus-plusan ini kan semua orang kena plus. Enggak, cuma ya itu macam-macam penyakit retina juga ada age related macular degeneration, AMD Nah, gitu itu ya, apa? yang dimana harus disuntik matanya. Ya jadi ada penumpukan namanya lipofusin Lemak. di retina mata sehingga retina matanya nggak dapat oksigen ya. Akhirnya tumbuhlah pembuluh darah baru ya. Namanya CNV ya, choroidal neovascular. Nah, itu harus disuntik matanya sebulan sekali dan suntiknya mahal. Suntikan itu meluruhkan lemaknya berarti. Anti VEGF. Jadi menurunkan ya VEGF yang membuat pembuluh darah baru itu. Oh, wow. Jadi jangan sampai timbul. Bola matanya disuntik. Yes. Gila. Putih mata ya. Berapa sekali suntik? Tergantung obat. Ada yang 5 juta, ada yang 13,5 juta, ada yang 18 juta sekali suntik, dan ada yang 23.500.000 sekali suntik. Dan suntiknya sebulan sekali, ada yang sampai 3 kali dulu atau 4 bulan. Atau 4 kali dulu, baru nanti kita lihat lagi dan suntik. Macam. Kenapa ada yang mahal, ada yang murah? Nah yang murah tuh biasanya off label. Oh, Ya dia kayak obat generik. kanker usus, tetapi bisa dipakai untuk mata. Oh, ini seluruh biologics. dunia. Ya, jadi Biologics ada ya? namanya bevacizumab namanya. Oh, ternyata obat itu bisa dipakai buat mata. Itu Bisa, bener, itu mahal ya, itu. bevacizumab. Mahal tapi itu. ada yang macam-macam. Obat sekarang makin ini. Tapi ya teknologi ya. Jadi sekarang itu banyak obat-obat suntik itu yang ya apalah ya supaya burden pasien tuh jangan terlalu berat Iya sih. ya, sehingga mereka buat mungkin bisa 4 bulan sekali kontrol atau 3 Iya. bulan sekali. Karena itu mahal dan bisa loss of response kan, bener nggak? Iya. Kalau berapa lama tiba-tiba Ya udah nggak respon Udah nggak lagi. efektif, ya. Harus ganti obat Harus ganti, gitu, harus bener. switch. Gitu. Banyak pasien gue, ya banyak banget. oh wow. Orang tua biasanya ya. Oke. Makanya diabetes lagi ampun. Itu juga obatnya sama. Oh, diabetes itu berarti ngaruh banget ke mata ya? Sangat Iya. ya? Biasanya pasien-pasien yang udah diabetes lebih dari 10 tahun tuh udah kena ke mata. Karena kan dia mengganggu dinding pembuluh darah ya. Burem, mata burem. Pertamanya nggak kelihatan apa-apa, nggak ngerasa. Karena kan diabetik retinopati namanya. Itu Oke. ada yang mild, moderate, severe ya. Yang mild dia kayak nggak ada apa-apa, biasa aja gitu. Ternyata waktu dicek retinanya udah ada yang bocor-bocor pembuluh darahnya. Sampai dia akhirnya kena ke makula atau kena banyak lah ya sampai pembuluh darahnya pecah, bocor dan darahnya masuk ke dalam matanya. Ngeliat dia kayak ada terbang-terbang melayang, ternyata itu darah di dalamnya. Oke. Banyak. Kalau nenek gua katarak, terus dia udah dioperasi katarak. Nyokap gue juga katarak, dia juga udah operasi katarak. Kemungkinan gua katarak juga tinggi dong.
Katarak itu semua orang sih. Oh, nggak Kayak ini. kita ubanan. Oh, jadi bukan masalah genetik gitu enggak? Iya, biasanya sih ya memang katarak itu memang ya semua orang pasti dapat katarak. Tapi tergantung usianya berapa. Dan tingkat parah kataraknya? Nggak juga? Iya, makin lama didiemin ya makin parah kataraknya. Karena kayak uban itu. Umur berapa manifestasinya kelihatan banget? Biasanya 50. Terus gue merasa diri gue. Aku bayang gue dari sini 50. Astaga Riva, kita udah di umur-umur itu. Kenapa Kita sih? udah umur-umur pre-katarak. Dulu kita ketemu kayaknya biasa aja. Iya dah. kan? Datang ya Manjat pagar ya. Iya, ngomongin buku lah apa segala Ngomongin macam. buku. Sekarang astaga. Tapi buku ini apa? Yang lo bawa apa nih? Oh ini cetakan gue sendiri nih. Coba lihat. Jadi ini ya lu kan tahu, lu kan pernah jadi editor gue. Bener. Di buku pertama Cado-Cado. Cado-Cado. Catatan dodol calon dokter. Jadi ya pengalaman gue waktu koas. Ini ya kan? judulnya mantep sih, Cado-Cado itu ya. Iyalah. Bagus ya. Cado-Cado, catatan dodol calon dokter. Kan lu yang ngasih ide itu pertamanya. Oh iya. terus ya gue singkat-singkat. Novel yang saya tulis di tahun Oh iya bener. Iya kan. Jadi ya udah gue ada tim gue yang buat komiknya. Terus habis itu ya gue masukin ke webtoon. Oh ini webtoon. Ya terus habis itu gue print. Ya nanti gue kasih lah buku pertama, kedua, ketiga. Cuma masih ini. Jadi naskahnya lo yang nulis tapi? Oh wow. Naskahnya gue yang nulis. Terus? Jadi ya dieksekusi sama inilah ilustrator dan lain-lain. Dan ya dari approval gue ini salah ini benar. Ada lagi kan Cado-Cado di kartunin kan? Tahu. Cuma mahal banget ya. Itu animasi mahal ya? Ampun deh. Oke. Ini berarti print sendiri? Maksudnya Print sendiri. lo cetak sendiri? Iya waktu itu pas Komifuro gue jual. Berapaan kalau ini satunya? Berapaan ya? Karena full color ini. Iya. Mahal juga ini. Cepet kayaknya. 100 ribu. 100 ribu gue ini. Ih bagus lagi. Ya, untuk lo aja. Buat gue ya? Iya. Oke. Berarti monetisasinya lewat webtoon itu? Bisa apa? Pakai koin kah? Atau emang lo baru gratisin dulu? Ya gratisin aja lah. Gitu ya. Memang gue senang aja menghibur orang. Dah gitu aja sih. Kayak ini ekspresi kreatif lo ya? Iya. Gue senang menghibur orang. Udah. Gue kan pria penghibur gitu ya. Jadi ya udah gue ini. Soalnya orang tuh pasti happy sih kalau misalnya melakukan hobi kreatif sih. Itu yang gue rasain juga. Iya. Semakin banyak hobi kreatif yang kita punya tuh semakin kita senang aja gitu ngelakuinnya. Iya benar. Iya. Ini harga 100 ribu juga ya modalnya juga gede. Ya paling kan untung berapa paling kan. Oh iya. Iya kan. Nggak yang gitu-gitu amat sih. Kalau ada penerbit yang mau, lo sikat nggak? Sikat lah. Oh, iya, tuh boleh buat yang nonton nih penerbit-penerbit nih. Apalagi dibuat animasinya. Tapi biasanya kalau penerbit gitu maunya hitam putih. Oh iya? Karena kan pasti mahal ininya, cetaknya. Iya ya. Wow, ini cerita-cerita pas koas. Cerita-cerita pas koas, jadi ya gue potong-potong yang lucu-lucu gue ini jadikan ini. Jadi enggak. Padahal koas itu berarti 20 tahun lalu ada 30 kali ya? 30? Wow. Gila ya? Gila ya? Gue kalau mikir-mikir gila juga ya. Udah lama juga gue hidup di dunia ini. Wow. Gue tuh dari kemarin tuh lagi ngobrol sama Anissa. Kayaknya kan teman gue ada yang meninggal kemarin tuh. Iya. Rame tuh satu Indonesia kan. Gue tuh jadi reflektif banget aja. Ini mungkin karena mereka juga lagi di Singapura ya. Jadi kan di rumah kosong. Jadi gue bengong aja. Terus gue ngerasa kayaknya gue harus ini deh umur 50. Gue harus bener-bener ngelakuin apa yang gue suka. Manfaatin waktu sebanyak-banyaknya. Tapi keluar. Jadi misalnya hiking di mana, liburan kemana. Karena kan gue selalu nggak mau tuh. Iya. Bahkan ke Jepang? Nah ini kemarin gue abis ngobrol sama adik-adik gue pada mau ke Jepang Februari tahun depan. Gue masih kayak maju mundur juga sih. Kenapa? Gue mager gue orangnya. Mager ya? Mager gue. Mereka mau ke Hokkaido, mau ke Sapporo. Katanya banyak salju gitu-gitu kan ya. Iya, dingin banget pastinya kan bulan Januari, Februari. Cuman kayaknya gue harus tidak mager lagi 8 tahun lagi sih. Maksudnya? Ya umur 50, pas umur 50. Pas umur 50 lu nggak boleh mager lagi. Gue udah nggak mau mager lagi. Keluarga gue mau kemana bareng gue, ayo deh. Liburan, kan gue liburan 2 tahun sekali.
Setahun sekali, setahun 3 kali, tiap kuarter ayo deh. Gue ayo deh. Menikmati hidup, Dit. Kayaknya ya. Iyalah. Kayaknya ya. Iya, new experience dan lain-lain kan pasti. Coba lo kasih tips ke gue. Ketika lo pergi sama keluarga lo, kemana dan bagaimana yang paling menyenangkan buat lo? Aduh, karena gue pernah sekolah di Jepang, di Tokyo. Gue kan pernah 1,5 tahun di Tokyo tuh. Ya, jadi ya gue memang udah familiar banget sama Tokyo. Lu ditaruh di mana aja gue pasti nggak akan nyasar gitu ya. Jadi gue selalu memilih yang nyaman buat gue dan buat keluarga. Yaitu makanya lu sering banget bolak-balik Jepang gitu kan. Ya, dan pasti banyak penonton di sini yang ngerasain kalau udah ke Jepang pasti pengen lagi dan lagi dan lagi. Kenapa sih semua orang kayak gitu? Emang begitu karena nyaman, Dit. Nomor 1 itu adalah keamanan dan kenyamanan lah ya bagi gue dan keluarga. Pokoknya kalau udah nyaman, bisa pulang jam berapa aja. Terus transportasi gampang, makan gampang. Nah, terus ya orangnya juga nggak yang barbar ya, ramah-ramah gitu. Gitu ya udah, dan kebetulan gue bahasa Jepang dikit-dikit bisa lah gitu. Jadi ya udah. Jadi gue Jepang gue. Tinggal di mana? Stay di mana? Ginza? Oh no. Selalu jauh dari peradaban turis-turis ya. Gue nggak suka yang Shibuya gitu-gitu. Aduh, nggak deh. Shibuya nggak sih? No. Nggak. Gue ke Sugamo. Tuh boleh tuh. Apa tuh Sugamo? Suka gambar monyet. Enggak. Iya. Sugamo itu daerah yang nanti rame lagi. Enggak lah. Timur, barat, utara. Enggak, udah banyak kok. Juga orang di Sugamo. Jadi Sugamo itu daerah dari Yamanote Line. Nah, Yamanote Line itu kan loop itu ya, keliling tuh Tokyo tuh yang warna hijau trainnya. Nah, itu yang Shibuya, Ikebukuro apa segala macam semuanya ada di situ. Nah, itu ada namanya Sugamo. Sugamo itu kata orang Jepang, Obacang to Oji-chan Harajuku. Jadi Harajukunya nenek sama kakek. Jadi yang tinggal di situ adalah orang-orang tua, Dit. Kayaknya lu cocok di situ. Gue kayaknya cocok 100%. Lu cocok di situ. Lu bilang lu kan suka Adelaide. Gue suka Adelaide. Gue akhirnya nge-gym lagi. Maksudnya gue nge-gym keluar rumah kan. Gue nyari cabang tempat gym yang dimana mayoritas isinya orang tua semua. Dapet gue. Gue nggak mau ngasih tahu di mana. Tapi gue dapet. Lu memang aneh banget ya, bener-bener. Gue kesana, kanan gue nenek-nenek lagi pakai, tau gak lo yang leg curl itu, lagi gini. Bang Radit, gitu. Oh iya bu, gitu. Baru daftar. Iya bu, kayaknya ibu pakai dulu deh bu. Dia kayak, Bang Radit, iya bu. Kemarin gue juga kesana, kakek-kakek lagi pakai TRX ini, yang itu kabel TRX ya namanya. Iya. Lagi gini. Gitu. Aduh, gue cinta tempat ini. Lu suka ya? Gue cinta gymnya. Gue cinta. Bahagia lu ya. Kakek nenek. Berarti lu harus ke Sugamo. Sugamo ya. Iya Sugamo. Ya, di situ lu di situ ya udah ada pasar yang khusus jualan nenek-nenek. Iya, tempat nenek-nenek. Jadi Harajuku kan biasanya orang-orang muda tuh, anak-anak muda yang belanja baju. Kalau di sana itu memang ada yang khusus orang tua semua, nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka belanja. Iya, jadi mereka di situ ada jual namanya akapansu. Jadi celana kolor ya, kolor nenek-nenek ya, kolor kakek-kakek warna merah. Oh wow. Jadi banyak dijual warna merah gitu. Kenapa harus merah ya? Karena katanya melancarkan peredaran darah. Sebagai dokter pendapat lo? Jadi itu yang kata mereka itu ya udah mereka senang Pak itu beli gitu. Macam-macam, jual tongkat, jual makanan-makanan yang ramah mulut nenek-nenek dan kakek-kakek. Pasar buat nenek dan kakek-kakek. Karena memang populasi mereka aging kan. Dia skew ke tua kan. Iya. Dan umurnya panjang-panjang kan orang Jepang. Makanya di sana banyak tuh penyakit-penyakit retina makula karena ya memang umur sudah panjang ya, tapi mata nggak bisa bohong gitu. Pasti banyak kelainan-kelainan degenerasi makula dan lain-lain tuh banyak banget di sana. Artinya waktu lo sekolah di sana banyak ketemu pasien makula. Makanya lo kuliahnya di Jepang. Sana. Iya. Karena di sana benar-benar. Apa perbedaan pasien orang Jepang sama pasien kita yang lo rasain gitu? Sama aja ya. Sama aja kok. Apakah di kita bedanya lebih talkatif kah? Atau di Jepang lebih pendiam? Di Jepang itu lebih nurut sih sama dokternya gitu. Maksudnya misalnya gimana? Kayak datang bulan segini-segini benar-benar dicatat tuh. Benar-benar ini kan kadang-kadang kalau kita kan
udah sembuh udah. Nggak mau datang lagi. Mau datang lagi. Datang udah parah. Gitu. Itu aja sih compliance ya. Jadi disiplin tuh mereka tuh. Mereka tuh lebih disiplin. Tapi itu masuk akal sih. Iya. Gue juga termasuk kayak gitu lagi. Kalau misalnya lagi sakit apa, disuruh kontrol kan. Kayaknya udah sembuh gitu. Mereka gitu. Sama senseinya benar-benar yang nunduk banget gitu. Kayak benar-benar benar-benar. Kita ke sensei? Hah? Oh mereka ke dokter Mereka maksudnya? ke dokter. Sensei itu kan dokter kan. Ada pernah kasus, soalnya kan banyak yang viral tuh kalau di Indonesia. Pasien maki-maki dokter. Nggak pernah Nggak ada ketemu. ya? Nggak akan ada ya? Nggak akan pernah ada kayaknya deh. Lu pernah dimaki pasien gak sih kalau lu? Di mana? Di JEC, di praktek? Pernah. Ada yang sampai marah-marah ke lu? Pasien Korea. Orang Korea? Yes. Gara-gara gue sholat Jumat terus dia ngerasa bahwa dirinya nunggunya sudah terlalu lama. Padahal sholat Jumat. Yes. Marahnya gimana? Dia Kayak teriak-teriak di situ terus gue ya udah. yang bener sampai teriak. Iya, teriak gitu di poliklinik itu. Iya depan itu kan Iya, di orang depan. pada ngantri. Enggak, masuk ke dalam, pas masuk ke dalam. Lama banget gitu bahasa Inggris kan. Udah dibilangin padahal sama suster gue. Itu semua dokter laki-laki yang muslim tuh lagi sholat. Iya, kan biasanya kan juga dikasih tahu. Iya, mereka tetap ini nggak mau tahu lah gitu kan. Entah kenapa, mungkin dia mau sibuk atau apa segala macam, ya mau urusan apa. Ya gue nggak nanggepin lagi, Iya langsung gue sih. keluar aja ya, permisi. Keluar aja. Lo tinggal. Karena udah aja. males. Biar aja yang ya kita kan ada itu ya, yang ngurusin. Ya Oh, udah, yang kayak gitu-gitu. suster aja yang ngurusin. Pindah, kenapa nggak pindah dokter aja? Oh. Iya, kan bisa. Berarti kalau kayak gitu nggak mungkin dilanjutin periksa kan? Mood udah nggak enak dong. Nggak mau lagi gue. Mood udah nggak enak Nggak kan? lah. Kan kalau misalnya periksa itu kan harus kepercayaan pasien dan dokter dan pasien. Oh. Iya, gitu. Ada nggak yang dari pasien lo malah jadi temenan? Banyak. Oh iya. Banyak banget. Jadi temenan, terus ada yang ngasih mainan. Oh iya karena tahu ya. Iya, tuker-tukeran, terus bisa ya macam-macam. Karena lo rame di sosmed juga ada nggak yang datang tapi karena ngefans? Di sosmed. Kan lo kan punya buku segala. Dia praktek tapi modusnya emang karena ngefans mau ketemu. Ada nggak? Mungkin mau minta tanda tangan aja Iya, untuk Chandra Mata. Dia baca novel gue, terus dia minta tanda tangan. Biasanya dia datang. Padahal nggak ada masalah mata. Mau cek kacamata aja biasanya. minimal ada untungnya dikit ya. Minimal ngecek minus ya. Iya. Cuma ya gitu kan, lu biasanya di sosial media ngomong nih tentang kedokteran apa segala macem gitu. Lu kalau nggak main Twitter lagi misalnya kan, emang pasien lu jadi berkurang apa enggak sih? Enggak Gue bilang juga, gitu. iya. Karena pasien yang dari sosmed itu nggak banyak. Oh sebenarnya nggak banyak. Enggak, justru yang banyak itu dari misalnya si A ya berhasil gue tanganin, terus si A ngomong ke si pasien yang ini, saya dapat rekomendasi dari pasien si A gitu. Atau kayak dokternya seru nih, komunikatif nih. Nah ya Yang gitu-gitu kan. Iya, palingan begitu. Kalau karena lu udah lama juga di dunia ini, Apa tuh? lu melihat AI gimana? Oh AI, wah AI di kedokteran itu sangat membantu. Oke. Justru Pakai berarti. pakai gue. Oke. Gitu. Jadi ya AI memang dokter mata memang nggak akan bisa digantikan sama AI. Pasti. Gitu. Karena kan yang ngerjain. Tetapi dokter mata atau dokter lah ya yang tidak menggunakan AI pastinya akan tergantikan oleh dokter yang menggunakan AI. Oke. Karena AI ini ya gini, kalau kedokteran mata itu kan banyak ngobrolin masalah gambar, image, foto fundus dan lain-lain ya, retina lu difoto dan segala macam. Nah, gue tuh pakai yang di OCT. Oke. Gitu. Jadi ada software ya, AI ya, itu dia sudah belajar dari 75.000 scan penyakit penyakit mata yang retina ya. Itu kita bisa tahu kalau misalnya wah, ini ada sesuatu yang mungkin kita miss. Oke. Melihatnya. Karena kita pasiennya kan mungkin banyak gitu ya. Terus kita lihat ini udah langsung ada di layar komputer itu merah gitu, kayak di stabilo gitu. Untuk tahu ini kejanggalan nih. Lihat nih dok, di sini ada sesuatu gitu. Jadi kita tinggal scroll ke atas, oh iya, ada perdarahan. Gitu. Oh iya, ada polip di sini gitu. Itu Kepake ya. Kepake. Nah, gue baru tahu ternyata kedokteran ada software khususnya. Ada software khusus. Bahkan dari
kan gini, dokter mata kan juga nggak terlalu banyak ya. Kalau di pelosok-pelosok kan juga nggak susah kan. Ketemu dokter mata. Ketemu dokter mata. Jadi dokter yang bukan non kedokteran non mata ya, nah, itu bisa tahu tuh pakai ada foto fundus. Kan pasien-pasien diabetes banyak tuh di desa dan di mana-mana itu kan banyak dan nggak mau datang kan, nggak tahu gitu. Dari foto itu ketahuan. Ini harus dirujuk ke dokter mata dan ini tidak gitu. Oh wow. Dari hasil foto. Itu lewat aplikasi khusus itu bisa di-download kah atau hanya dokter yang punya akses kah? Dokter yang punya akses untuk saat ini gitu ya. Karena kan OCT kan juga mahal. Oke. Kalau lo pribadi pakai Gemini, ChatGPT buat ngobrol kah atau? Gue pakai Kimi. Kimi? Iya. Punya Cina. Ya Allah, suka banget deh sama China ya. Kimi namanya. Kimi dulu DeepSeek tapi kok lama-lama geblek ya. Oke. Lalu gue pakai Gemini ya untuk ngobrol-ngobrol ya pakai dari handphone gue. Terus apalagi yang gue pakai? Biasanya apa? Nanya rekomendasi series, nanya nanya rekomendasi atau ngecek series. Editan. Ya, gitu ya bisa kadang-kadang gitu-gitu pasti. Oh wow. ChatGPT ya ada juga gitu ya. Banyak kok gue pakai. Kalau ada pasien datang terus dia nge-challenge-nya dari AI, itu kok dokter tuh gimana sih? Biasanya kayak Maksudnya gimana? Kalau misalnya kan ya ibu kayaknya gini-gini, tapi saya tanya AI kok gitu-gitu. Itu sering gak sih kayak gitu? Justru gue yang nyuruh. Oh iya. Bu cek aja sama AI pasti benar iya, gitu. gue yang nyuruh malah gitu. Karena ya kita kan ilmunya kan berdasarkan jurnal kan. Dan baca-baca jurnal kedokteran dan lain segala macam ya. Itu yang masukin ke AI kan biasanya kan. Gitu. Jadi ya gue ya pede gitu. Apa yang gue bilang, ibu cek aja kalau nggak percaya. Cek aja di AI gitu. Oh iya benar. Berarti gampang dong tugas lu mematahkan mitos-mitos ini. Gampang. Yang air apa ditaruh di mata. Ingat gak zaman dulu tuh kita pernah bahas tuh. Oh iya. Air pipis, segala air kencing ditaruh di mata. Cek aja AI gini. Cek aja AI. Memang iya. Makanya itu kata di Twitter juga ada grok-grok itu kan. Kalau misalnya ada yang ada yang fake atau apa kan. Grok bener gak nih gitu kan. Tapi kenapa dengan semua informasi AI dan lain-lainnya, which is kata lo bilang kan, jurnal juga udah masuk sana, masih aja ada orang yang nggak mau vaksin campak. Nah, tahu gue. Itu sekarang campak lagi di mana-mana lagi loh. Iya, nggak tahu itu memang tugas berat seorang dokter ya untuk. Iya ya, aneh banget loh. Apalagi semenjak COVID ya. Itu kayak mereka ke-trigger gitu kalau nggak butuh kok gitu. Oke. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup gitu, ya kan. Padahal nggak tahu gitu. Iya. Ini udah ada cado-cado. Ada satu project lagi yang lo punya tuh, Begu Ganjang. Ya, nah Begu itu apa Ganjang tuh? itu horor malah. Horor. Begu Ganjang itu kayak kalau di Sumatera itu kayak Voldemort gitu. Karena? Nggak boleh diucapkan omongin gitu. Karena ya banyak di sana yang masih percaya kalau misalnya Begu Ganjang ini beneran ada dan gitu. Dia orang panjang gitu kan? Iya, dia bukan kayak Slenderman tapi bukan. Dia itu ya kayak misalnya lu ada warung, terus tetangga lu ada warung, tetangga dia punya lebih banyak yang beli gitu. Terus gue panggil Begu Ganjang tuh bunuh tuh yang di sana tuh. Gitu. Bisa. Ya bisa, tapi si begunya minta sesuatu imbalan gitu. Kayak itu apa? Itu buku? Itu novel dan komik. Ya udah gue lagi bikin komiknya aja. Oh wow. Tapi sebenarnya itu sih kok dokter percaya begituan sih gitu kan. Itu sebenarnya ya ntar nanti baca aja ya mungkin karena karakter utamanya justru yang kayak gue nggak percaya sama begitu-begituan. Itu dari POV. Iya, dia bilang itu kan gara-gara ini gitu. Oh ada orang buta yang saya bisa melihat ini, bukan, itu Charles Bonnet syndrome gitu. Dimana mencoba menjelaskan. Ya dia ini udah nggak bisa lihat terus dia berhalusinasi bahwa ada seorang yang jalan atau ini. Iya, tergantung yang baca sekarang beneran dia percaya sama ilmiah ataupun mitos itu. Oke, berarti 2026 ada project apa nih buat Ferdi Riva yang bisa di-share ke kita semua? Praktek jalan terus. 2026 kayaknya gue mau mudah-mudahan sih ya si Begu Ganjang ini adalah yang beli
dan bikin jadi Film mungkin PH. ya mungkin. Tapi gue lebih fokus ke disertasi gue sih, Oh iya penelitian gue, S3 gue dulu dong. Pusing banget ya. Waduh, Ngujinya juga dokter-dokter berarti. profesor lah. Waduh. Serem banget. Serem. Belum serem. Oke. Ya udah, tapi ya gak apa-apa. Disertasi, Dijalani. Bego Genjang, Cado-Cado ada ini lagi. Ya mungkin gue mau ini banyakin komiknya gitu ya. Oke. Masukin sayang juga. Ada mainan figur yang lo incar di tahun ini? Ada lah, pasti banyak sekali ya. Apa wishlist lo? Ya nanti ya pas lagi di kapal gue lihat dulu nih. Oh, ya okay. ini ada jualan apa berarti nih? nggak ada satu Holy Grail gitu nggak ada ya? Holy Grail. Oh kalau Holy Grail, aduh. Biasanya One Piece ya gue suka ya. Ya gue ya ada ya macam-macam lah banyak. Legonya ada di rumah? Legonya ada. Lego One Piece ada kan? Ada, kemarin gue kebetulan kerja sama Lego. Oh iya? Enak banget. Enak banget. Iya. Anak gue suka banget Pokemon. Ya anak gue juga, Iya. Pokemon melulu. Favorit anak lo apa? Dedene. Dedene. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Dedene itu Pokemon apa ya, fairy type kalau nggak salah ya. Itu kayak Pikachu yang nyetrum pipinya. Dia pipinya digini-giniin dulu baru Aduh, nyetrum. lucu banget. Kecil, Dedene lucu banget. Dedene. Nanti lu lihat Dedene. Kalau lo apa? Gue tetap Psyduck sih. Aduh, lucu banget. Psyduck. Iya. Psyduck itu kayak gue lagi stres. Gue bisa melihat diri gue. Pasti Psyduck retinanya bermasalah tuh. Iya. Kayaknya gitu tuh. Anak gua Snorlax ya. sama Clefairy. Oh, oke. Clefairy yang cewek, Clefairy yang laki-laki Snorlax. Lucu banget. Iya. Coba, oke. Riva, lo ada pertanyaan buat gua nggak? Ada nggak? Gue itu nggak bertanya, cuma gue kagum sama lu. Kenapa tuh? Karena lu ya gimana ya, gue lihat lu ya sangat-sangat paham terkait saham dan lain-lain yang membuat gue itu ya ampun kenapa gue nggak kayak jadi Radit ya ngikutin begini gitu. Soal finansial maksudnya? Yes. Oh. Saham, finansial dan lain-lain lah gitu ya. Oh iya. Gua baru ngambil sertifikasi pasar modal. Gila bener deh. Kenapa? Ya gue nyesel iseng banget ya? Nggak iseng, gue temenan sama lu kenapa gue nggak nanya-nanya dari awal ya gitu. Gue ngerasain kok iya ya benar-benar bisa ngatur-ngatur itu. Oh iya, financial freedom. Financial freedom. Kelar dari sini mau ngobrol lagi. Iya aman, harus aman, itu. aman. Udah gitu aja sih. Siap. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak soal lu bisa follow mana aja? Instagram aja ya. Instagram. Karena yang lain nggak ada ya. Yang lain nggak aktif. Fedy Riva Hamzah. Kalau mau nyamperin lo praktek, kalau mau konsultasi boleh. Silakan Oh, di mana? JC ada Menteng dan di Kedoya. Ya nanti cari aja lah namanya, ada jadwalnya juga pasti kan. Siap. Okay. Siap. Thank you membantu. Fedy Riva, terima Sama-sama, kasih udah mampir Radit, sini. terima Thank you kasih. semuanya.